Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Bisalsia dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview hukum pidana lanjutan, review pertemuan ke-13 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana part ke-1. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau clerk delik. 2. Nebis on idem, pasal 76 KUHP. Ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa, pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buren proses, pasal 82. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP, tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut adalah suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilanlah baru dapat dituntut. Yang diadukan perbuatannya saja. Contoh, kasus kejahatannya yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kedua, delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Yang diadukan orangnya saja. Contoh kasus, mencuri terhadap harta orang tuanya. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau unspeechbar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif antara lain, yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tenggang waktu pengaduan ialah sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar negeri. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan, berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut ini, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Untuk selanjutnya, nebis in idem.
Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem atau nemo debet bis vexari yang berarti jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Tujuan dari dasar ini adalah yang pertama, jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang berupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang kedua, sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. Berlakunya dasar nebis in idem itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi antara lain yang pertama, penjatuhan hukum atau verodeling. Dalam hal ini, oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya, atau yang kedua, pembebasan dari penuntutan hukuman. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang. Akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Ketiga, putusan bebas atau free spread. Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya. Syarat-syarat nebis in idem ini ada 3. Yang pertama, asal putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Selanjutnya, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanya pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang itu telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian, adalah dalam pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Sekian dari review pertemuan ke-13 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.